Kerjaan ya. Jadi yang punya permasalahan terkait dengan ketenaga kerjaan mungkin ya, nanti mungkin boleh sampaikan unek-uneknya atau curhatannya juga boleh banget ya Bapak-bapak di sini ya. Jadi sesuai dengan yang sudah di-share gitu ya di WhatsApp kita ataupun juga di Instagram kita, bahwa hari ini Widya kedatangan tamu, yaitu Ketua Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Muhammad Siddiq Fatoni SOS MM, atau biasa dipanggil dengan Bapak Fatoni. Selamat siang Pak Fatoni. Selamat siang Mbak. Selamat siang Star Lover. Oke. Ya, terus juga Pak Fatoni tidak sendiri ya Star Lovers ya. Kali ini didampingi oleh Wakil Ketua Bidang Pengawasan Badan Usaha, yaitu Bapak Arif Hartono SE MHRM PhD. Selamat siang Pak Arif. Selamat siang. Assalamualaikum Star Lover. Selamat siang. Oke, silakan Star Lovers bisa bergabung ya di obrolan seru kita di siang hari ini di line WA kita di 0818621013 atau di Instagram kami @starjogjafm. Ya, akhirnya bertemu lagi dengan Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta setelah terjeda begitu ya Bapak-bapak ya. Gitu, karena katanya pengen lebih dekat dengan Star Lovers juga gitu, dan mungkin juga Star Lovers ada yang masih kebingungan gitu ya terkait dengan LODI itu sebenarnya tugasnya, fungsinya apa sih, wewenangnya juga seperti apa gitu ya. Mungkin bisa disampaikan Pak Fatoni dulu atau Pak Arif dulu, silahkan. Bosnya LO. Oh Pak Bos dulu ya. Monggo Pak Fatoni. Oke Mbak Widya, Star Lovers. Yang siang hari ini merapat di 101,3 FM. Kalau bicara terkait dengan tugas lembaga Ombudsman DIY dalam Pergub 72 2022 itu hanya satu pasal Mbak sebetulnya, yaitu bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan dan badan usaha, khususnya pada bidang pelayanan publik. Satu pasal saja, hanya kemudian karena cakupannya cukup luas, bidang yang kemudian ditangani cukup luas dan areanya satu provinsi, sehingga menjadi banyak pekerjaannya. Itu kira-kira Mbak Widya untuk kemudian terkait dengan tugas daripada lembaga Ombudsman DIY. Fungsinya sendiri Pak, kenapa sih harus ada LODI gitu kan? Mungkin juga Star Lovers juga masih bingung gitu ya, fungsinya apa gitu ya. Kalau terkait dengan fungsi daripada lembaga Ombudsman DIY, tentu mendorong kemudian terselenggaranya pemerintahan yang baik dan bersih, juga penyelenggaraan badan usaha yang beretika dan berkelanjutan. Itu salah satunya. Banyak sekali terkait dengan fungsi. Saya tambahkan sekalian untuk kemudian kewenangannya ya Mbak Widya. Boleh Pak. Salah satu kewenangan yang kemudian dimiliki oleh lembaga Ombudsman DIY adalah kemudian memberikan review kebijakan terkait kemudian kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta atau bahkan juga pemerintah kabupaten kota. Di mana ketika kemudian ada kebijakan yang barangkali belum secara layak kemudian bisa diaplikasikan untuk melaksanakan pelayanan publik, tentu menjadi satu kewenangan kami untuk memberikan masukan ataupun review kebijakan terkait hal tersebut. Itu kira-kira Mbak. Oke gitu. Jadi memang mereview kebijakannya terkait dengan badan usaha juga, karena di siang hari ini terkait dengan badan usaha begitu ya. Nah ini yang membidangi bidang ini adalah Bapak Arif gitu ya, dan kita juga pengen tahu sebenarnya kita sebagai pekerja ini punya hak ya Pak ya, punya banyak sekali haknya, tapi juga mungkin kita sebagai seorang pekerja belum begitu sadar hak-hak kita sebagai seorang pekerja itu apa saja. Mungkin bisa disampaikan oleh Pak Arif. Oke, sebelumnya bahwa di dalam relasi public services itu kita kenal yang namanya public services triangle ya, segitiga pengawasan publik gitu ya, atau pelayanan publik. Ada pemerintah, ada badan usaha, kemudian juga ada masyarakat atau publik. Nah, relasinya itu adalah dari publik kepada pemerintah, dari publik ke perusahaan, perusahaan ke pemerintah ya. Jadi kayak segitiga yang itu saling berkait. Nah, spesifik berkaitan dengan relasi antara publik atau masyarakat dengan perusahaan, itu sebenarnya ada dua ya. Pertama adalah berkaitan dengan perlindungan pengawasan tentang hak pekerja, tetapi ada juga di situ menyangkut perlindungan ke konsumen, gitu kan? Karena relasi perusahaan dengan publik itu bisa publik menjadi bagian dari perusahaan, atau kemudian publik menjadi konsumen dari perusahaan, itu kan ya. Nah, cuman kita sekarang ini akan fokus kepada lebih kepada ini ya, pekerjanya gitu ya.
Di dalam hak-hak pekerja, ya, tentu saja juga ngomong kewajiban saja ya. Oke. Ya, Sebelum itu ke hak kewajiban dulu ya Pak ya. jadi sebenarnya yang menjadi hak karyawan itu adalah menjadi kewajibannya pengusaha. Yang menjadi haknya pengusaha itu adalah kewajibannya karyawan. Ya. Jadi simpel aja sebenarnya gitu ya. Betul. Nah, kalau menyangkut hak-hak dan kewajiban itu diatur di Undang-Undang 13 tahun 2003, yang kemudian juga di Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 ya. Ini undang-undangnya itu prinsipnya adalah apa yang tidak dirubah di 6 2003 itu berarti yang di 2003 masih berlaku gitu ya. 13 2003 itu masih berlaku sepanjang tidak dirubah atau tidak dihapus di Undang-Undang 6 tahun 2023 gitu. Dan kalau kita ngomong tentang haknya karyawan itu banyak sekali sebenarnya Mbak ya. Ya, baik itu hak yang sifatnya personal maupun yang sifatnya kolektif ya. Yang personal itu mulai dari misalnya yang paling sederhana itu adalah tidak boleh didiskriminasi gitu kan ya. Mulai dari ketika mau masuk apa yang kita kenal dengan equal employment opportunity gitu ya. Pengusaha tidak boleh memilih karyawan atas dasar keberpihakan ataupun karena kecenderungan tertentu, tapi harus berdasarkan kepada job specification-nya atau persyaratan pekerjaan gitu ya. Star Lovers masih bersama kami di podcast spesial bersama Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta ya Star Lovers ya. Mohon maaf kalau tadi sempat terjeda sedikit gitu, tapi ya namanya juga hidup ya, pasti selalu ada aja jedanya gitu ya Star Lovers ya. Nah, kalau tadi sempat bercerita juga ya Pak Arief ya, mengatakan bahwa ada hak-hak pekerja. Nah, kita lanjutkan lagi aja ya Pak Arief ya. Iya. Karena memang banyak ya hak-hak tentang para pekerja yang wajib Star Lovers juga tahu. Siapa tahu juga ada yang belum sadar ya Pak ya. Bahwa ternyata aku punya hak seperti ini tuh sebagai seorang pekerja. Monggo Pak. Iya. Jadi sebenarnya hak itu ya dimiliki mulai dari sebelum ya. Jadi sebelum jadi karyawan, ketika di dalam maupun ketika mau dikeluarkan, itu di situ melekat hak yang cukup banyak dari karyawan. Sebelum itu adalah mengenai hak untuk tidak didiskriminasi, saya katakan sebagai equal employment opportunity. Jadi kesempatan kerja yang sama, mereka yang paling memenuhi persyaratan pekerjaan itu yang harusnya diterima ya. Jadi saya tadi cerita kalau suatu pekerjaan itu tidak ada kaitannya dengan gender, ya nggak boleh mensyaratkan gender ya. Kalau tidak ada kaitannya dengan tinggi badan, ya tidak boleh mensyaratkan tinggi badan. Jadi dari awal sudah ada hak di situ itu gitu ya. Kemudian ketika di dalam itu yang paling banyak haknya itu ya, mulai dari hak untuk mendapatkan cuti, kemudian untuk mendapatkan menyangkut upah yang sesuai dengan standar ya. Banyak sekali. Nah, mau dimulai yang mana ini, Pak? Wow. Yang paling sering dilaporkan aja Pak Arief mungkin yang. Kalau yang paling sering dilaporkan barangkali biasanya itu adalah ketika kasus PHK. Ya, ketika PHK. Sebenarnya kan proses PHK itu tidak sederhana, ya. Karena proses PHK itu harus dimulai dari adanya persetujuan dari yang bersangkutan kalau mau di PHK. Ketika tidak disetujui, maka kemudian dia lari kepada serikat pekerja. Kalau serikat pekerja tidak setuju, maka kemudian berarti kan bipartitnya gagal tuh. Maka tripartit, yaitu dari pemerintah masuk melalui Dinas Tenaga Kerja. Jadinya tripartit. Ketika tidak berhasil, maka harus dibawa ke pengadilan dulu. Setelah ada keputusan bahwa itu PHK secara legal itu diperbolehkan, baru boleh PHK. Itu misalnya yang pertama. Itu kan banyak yang nggak dilewatin gitu ya. Tapi ketika karyawan mengatakan mau di PHK, oke, ya sudah, berarti syaratnya terpenuhi. Tapi kalau tidak, enggak gitu kan. Karena Anda nggak punya alasan, perusahaan juga baik-baik saja, saya juga kinerjanya bagus, Anda memecat saya alasannya apa dan tidak bisa, maka itu boleh berlanjut terus. Gitu ya. Nah, itu contoh yang selama ini mungkin orang kurang menyadari itu ya. Nggak tahu malah mungkin ya Pak ya, bukan kurang sadar, itu memang nggak tahu juga informasi ini gitu ya. Dan PHK itu ada yang boleh, ada yang nggak boleh loh Mbak. Iya, ada yang dilarang PHK itu gitu ya. Yang dilarang dilarang ada PHK itu dilarang misalnya apa? Ketika seseorang itu sakit gitu ya Mbak ya. Sampai 12 bulan itu nggak boleh di PHK. Ya, ketika orang sakit, karyawan sakit misalnya itu ya, itu punya hak waktu sampai 12 bulan loh Mbak untuk tidak di PHK itu. Ya, jadi 3 bulan pertama dia mendapatkan gaji 100%. Habis itu 75% 3 bulan kedua. 3 bulan ketiga 50%, 3 bulan keempat 25%. Setelah 1 tahun itu baru boleh di PHK ketika dokter menyatakan bahwa itu tidak sembuh. Ya sudah. Jadi nunggu 1 tahun dulu dan perusahaan harus memberikan kewajiban berupa 100%, 75, 50, 25 baru kemudian PHK.
Jadi ketika sakit langsung karena nggak bisa kerja seminggu, sebulan sama PHK, nggak boleh itu sebenarnya. Oh. Gitu. Kita nggak tahu ya Star Lovers ya. Ternyata ada tahapan-tahapannya sampai seperti itu ya. Iya, Pak, ya? jadi sebelum pada saat PHK, nanti ketika PHK disetujui pun itu juga ada syaratnya juga kan. Ada uang pesangon, ada uang penghargaan. Uang pesangon itu kan bisa sampai 9 bulan gaji loh Mbak, ketika dia adalah sudah bekerja minimal 8 tahun. Kemudian kalau uang penghargaan itu bisa sampai 10 bulan ketika dia sudah bekerja selama 24 tahun. Nah, kalau orang sudah bekerja 24 tahun di PHK, itu wajib diberikan 19 kali gaji. Ya. Kayak gitu itu misalnya itu ya. Ternyata itu hak kita yang sering sekali kita tidak sadari gitu ya. Iya. Tapi apakah ini bisa hampir semua tempat kerja bisa dilakukan seperti itu, Pak? Oh iya, begitu seseorang masuk di dalam hubungan industrial, maka automatically dia terikat dengan peraturan undang-undang ketenagakerjaan. Itu otomatis, Mbak. Ya otomatis gitu. Oke, gitu ya. Jadi harusnya sih ya. Harusnya ya. Tapi yang berjalan atau kenyataannya tidak demikian nih, Pak. Betul sekali. Lalu bagaimana ini? Jadi gini, Indonesia itu unik gitu ya. Yeah. Misalnya saya di Dewan Pengupahan kurang lebih 10 tahun ya sebagai tenaga ahli. Misalnya kita pernah alami suatu upah minimum katakanlah 2,5 juta misalnya gitu ya. Pak, kalau di tempat kami diterapkan segitu Pak, nggak, perusahaan-perusahaan banyak yang bangkrut gitu ya. Nah, terutama perusahaan-perusahaan yang kecil, mikro gitu ya, relasinya informal itu ya, itu kemudian ya dia berjalan gitu ya, berjalan aja karena relasinya lebih ke arah relasi bukan profesional, kayak relasi family hubungannya relasinya kayak family aja gitu ya. Ya itu tetap berjalan Mbak di Indonesia itu, dan karyawannya juga nggak merasa nggak apa-apa. Biasa-biasa aja, kami nggak merasa dieksploitasi, kami nggak merasa apa-apa, karena memang relasinya tidak seprofesional yang ada dalam aturan. Ya kalau dalam aturan itu kan kalau orang mau izin itu ada aturannya, kemudian ada aturan semua. Kalau mereka kan kayak hubungan keluarga aja, maaf ya saya nggak bisa masuk, jadi kan relasinya kayak relasi informal gitu. Karena relasi informal maka kemudian praktek-praktek seperti itu ya banyak terjadi akhirnya gitu. Ya. Ini yang berjalan di Indonesia, bahkan di Yogyakarta sendiri gitu ya. Pak Fatoni melihat ini bagaimana nih Pak? Karena kadang juga jadi perusahaan juga embel-embelnya adalah kita sistem kerjanya kekeluargaan. Nah itu yang seperti itu nih Pak, yang harus kita tahu juga ya. Star Lovers juga harus tahu nih. Kira-kira Mbak Widya, sebelum Pak Arief tadi menyampaikan terkait dengan hak dasar dan kewajiban, ini hak dulu ya pekerja. Mbak Widya sudah sadar belum tentang haknya? Beberapa sadar sih Pak, beberapa. Karena kan harus dibaca di ini ya, di kontrak kerja ya Pak ya. Meskipun tidak semuanya mungkin tercantum di dalam kontrak kerja ya. Tapi secara garis besar kan memang terkait dengan hak pekerja itu memang semestinya seorang karyawan ataupun seorang pekerja khususnya yang ada di dunia usaha di swasta itu kan mestinya juga harus memahami betul dan sadar betul terkait dengan hak-haknya, sehingga ketika kemudian terjadi pelanggaran atas haknya itu mereka bisa kemudian mengambil langkah atau mengambil sikap. Saya harus kemudian mengadu kemana nih? Saya harus kemudian berkeluh kesah kemana nih? Gitu ya. Nah, bagian daripada itu semua yang kemudian juga merupakan satu fungsi lembaga ombudsman adalah kemudian menyebarluaskan pemahaman terkait dengan tugas dan fungsi tusinya lembaga ombudsman DIY. Salah satunya barangkali juga sebagai tempat untuk kemudian aduan teman-teman yang kemudian mengalami masalah terkait dengan dunia kerja misalnya. Tadi Pak Arief menyampaikan biasanya yang masuk ke lembaga ombudsman itu aduannya terkait dengan PHK yang banyak ya. Pak Arief ya, kira-kira itu ya, kira-kira. Makanya mungkin kesempatan siang hari ini gitu ya, saya kira kesempatan yang baik bagi teman-teman Star Lovers kalau misalnya mungkin ada masalah terkait dengan kemudian hak-haknya sebagai pekerja yang sekarang ini dilanggar. Mumpung ini ada Pak Arief yang memang beliau lama di Dewan Pengupahan dan paham betul terkait dengan regulasi itu ya Mbak Widya. Nanti keran kita buka aja untuk kemudian banyak teman-teman Star Lovers yang barangkali pingin kemudian sekaligus bertanya ataupun mengadu di kesempatan siang hari ini. Itu Mbak Widya kira-kira. Sebelum dijawab Mbak, ada satu yang perlu tadi saya highlight ya. Tadi Mbak Widya menyampaikan bahwa dalam kontrak kerja yang harus jadi catatan,
klausul item dalam kontrak kerja itu bisa batal kalau dia menyalahi undang-undang loh, Mbak. Ya, jadi walaupun misalnya ini kan aturannya, ketika kita bisa mengatakan oh aturan itu tidak sesuai dengan ini, kontrak kerja tidak sesuai dengan, maka kemudian batal demi hukum. Jadi tidak boleh kontrak kerja itu kemudian menyalahi, contoh misalnya menyangkut jam kerja gitu ya. Kecuali kalau ada spesifik gitu ya, jam kerja itu kan normalnya dia adalah 8 jam sehari, kemudian 40 jam seminggu, kemudian lembur itu dibatasi juga maksimal sehari 4 jam, kemudian seminggu juga berapa 17 atau berapa jam itu ada rule-nya seperti itu. Kemudian kalau dia melebihi dari itu ya batal demi hukum gitu. Maka di sini dari Star Lovers gitu ya, kalau mau sign itu harus smart juga gitu ya. Jadi harus dibaca satu persatu. Iya, gitu jangan hanya resign aja yang kemudian kehilangan hak-haknya, Mbak. Iya, oke gitu ya. Jadi memang ini yang sering miss gitu ya, sering terlupakan atau terlewatkan, yaitu ketika si pekerja ini tidak membaca secara detail gitu kontrak kerja. Kan di situ ada pasal-pasalnya biasanya. Betul. Ya Pak ya, yang terkait dengan hak, kewajiban dan sebagainya. Nah, jadi kalau misalkan nih Pak, di dalam kontrak kerja terus misalnya aku kayaknya ada satu pasal yang menurut si pekerja ini kurang relevan deh gitu. Bisa nggak sih si pekerja ini memberikan satu tambahan gitu misalnya Pak? Boleh dong, itu kan dari awal sebenarnya kan bahkan kita tidak menandatangani pun kan boleh, cuman nggak jadi ikatan kerja kan ya. Betul. Cuma ketika makanya tadi saya katakan harus smart, itu artinya bahwa kita tahu nih ada dasarnya seperti ini loh, kok aturannya seperti ini, apa ini tidak bertentangan dengan peraturan ini. Nah, ini kan sebenarnya kan masukan juga bagi perusahaan. Betul. Gitu ya. Jadi kalau kita punya dasar yang jelas enggak masalah gitu kan. Saya kira perusahaan sudah harus berterima kasih ketimbang nanti kemudian hari jadi masalah hukum gitu kan. Iya. Itu baru satu persoalan tentang PHK kemudian kontrak kerja. Masalah-masalah lainnya yang sering ditemui di lapangan apa aja nih Pak? Ini juga kadang-kadang ini ya. Misalnya ada satu hal yang mungkin ini terutama teman-temannya Widya yang putri gitu ya. Iya. Bahwa setiap cewek itu punya hak cuti yang itu dilindungi undang-undang ketika dia punya problem menyangkut menstruasi. Ya, itu punya hak 2 hari loh Mbak ya. Ya, 2 hari ya Pak ya? 2 hari, tapi harus ada keterangan dari dokter bahwa yang bersangkutan memang punya problem tentang itu gitu ya. Ada lagi Mbak yang kadang-kadang orang nggak ngerti persis. Ketika orang terlibat di dalam perkara polisi atau kriminal gitu ya, itu tidak boleh langsung di PHK juga loh Mbak. Nggak boleh gitu ya. Itu ada proses gitu ya. Ketika orang berperkara dalam hukum itu maka kemudian tidak boleh langsung dipecat. Bahkan ada kewajiban dari perusahaan ya ketika itu memberikan santunan atau tanggungan kepada keluarganya. Jadi kalau dia itu adalah tanggungan 1 orang itu 25% dari gaji. Kalau kemudian dia 2 orang maka dia 35%. Ya kalau 3 orang 45% gitu kan. Kalau 4 orang itu 50%. Batasnya 4 aja gitu kan ya. Tidak lebih dari itu gitu ya. Itu bisa sampai 6 bulan. Ya, 6 bulan. Kalau kemudian sampai 6 bulan belum ada keputusan dari statusnya itu boleh kemudian dihentikan. Jadi berarti kan 6 bulan tuh. Ada hak juga. Keluarga masih berhak untuk mendapatkan itu. Jadi tidak boleh ketika ada kriminal 1 bulan belum ada apa-apa langsung dipecat. Nggak bisa. Ini kan banyak yang nggak tahu juga ini sebenarnya gitu ya. Kalau misalnya itu terjadi gitu, berarti bisa dilaporkan ya Pak ya sebenarnya ya. Bisa disampaikan, itu artinya apa? Ada pelanggaran hak karyawan gitu. Artinya sebenarnya keluarganya berhak mendapat santunan dari perusahaan ketika dalam berproses hukum sampai diputuskan atau sampai 6 bulan tadi itu gitu ya. Tapi kalau sudah 3 bulan diputuskan berarti ya sudah gitu kan. Tapi yang penting ada hak di situ gitu loh, tidak langsung kemudian begitu ini langsung dipecat gitu kan ya. Ada. Kenapa? Karena ada juga nanti siapa tahu dalam proses itu sebenarnya dinyatakan tidak bersalah. Ya, betul. Ya kan? Itu kan sudah pemulihan nama baik dan sebagainya. Jadi ada kita husnudzon gitu kan. Berprasangka baik, bisa jadi salah, bisa jadi ketika sudah salah baru boleh kemudian dinyatakan diputus kerja. Oke. Untuk Star Lovers yang mungkin baru tahu karena mendengarkan ini nih Pak nih. Ternyata ceritanya luas banget kan Mbak. Ternyata ceritanya luas banget. Mbak Widya aja sampai kaget tadi. Oh 2 hari ya Pak ya gitu. Sampai pelik banget ternyata ya gitu ya. Jadi kalau misalnya sudah terjadi di Star Lovers misalnya ya Pak, tidak berharap sih misalnya berhubungan dengan kasus hukum misalnya dan di PHK secara sepihak ya sudah, kita perusahaan atau tempat dia bekerja sudah tidak punya tanggungan lagi misalnya kayak gitu. Nah itu bagaimana cara melaporkannya gitu ya, pihak keluarga mungkin yang saat ini juga lagi dengerin nih. Siapa tahu Pak.
biasanya kan kalau yang seperti ini ya dalam relasi hubungan industrial ini memang yang paling banyak menangani itu di Dinas Tenaga Kerja gitu ya, karena di sana juga punya staf-staf khusus itu ya, termasuk memediasi dan lain sebagainya gitu ya. Staf aduan juga ya. Staf aduan juga ada ya. Nah, kemudian kalau memang perkaranya pelik ya nanti biasanya bisa disarankan ke ada pengadilan khusus namanya Pengadilan Hubungan Industrial PHI. Jadi tidak masuk ke pengadilan umum. PHI hubungan industrial di situ. Nggak apa-apa kalau itu memang kita yakin hak kita, kemudian hak kita diserobot adalah harus kita perjuangkan gitu ya. Jangan kemudian orang Indonesia itu kan seringkali yakin haknya itu tapi nggak mau memperjuangkan, grundel di belakang, ya fight dong gitu kan. Itu dia gitu ya, kebanyakan dari kita itu mungkin juga yang pertama mungkin tidak tahu harus bagaimana caranya untuk melapor begitu ya, kemudian kemana biasanya gitu ya, bagaimana caranya, kemana, kemudian apa yang perlu dipersiapkan ketika ada permasalahan tentang tenaga kerja ini Pak gitu. Secara umum gini Mbak, jadi ada tahapan. Satu bipartit itu adalah dia sama perusahaan atau dia diwakili oleh serikat pekerja. Kalau itu gagal maka tripartit. Ketika tripartit maka kemudian masuk dari Dinas Tenaga Kerja untuk mediasi. Kalau tripartit gagal baru kemudian melalui proses yang sifatnya itu adalah litigasi gitu ya, litigasi melalui Pengadilan Hubungan Industrial. Ya, tapi diharapkan biasanya kalau proses gitu itu nanti perusahaan atau ini saling mencari titik temu biasanya, karena malas juga kalau berlama-lama di situ gitu ya. Yang penting persoalan selesai gitu, tidak merugikan kedua belah pihak gitu. Biasanya begitu sih. Oke, itu dicatat ya Salovers ya, ke serikat pekerja dulu, baru misalnya tidak mendapatkan titik temu, mungkin ke Dinas Tenaga Kerja begitu ya Pak. Ke Ombudsman juga boleh, silahkan. Bisa Pak? Bisa sekali. Kami yang nggak ditangani apa Mbak? Semuanya ditangani sama Pak Arif. Ada Pak Fatoni di sini ya Salovers. Kecuali kalau pekerja melahirkan kita nggak bisa melayani. Oke, semua bisa gitu ya. Jadi semua bisa. Misalnya sudah mentok gitu ya Pak, terus ke serikat pekerja sudah, berarti bisa langsung laporkan ke silahkan anytime kita welcome. Prinsipnya kalau lembaga Ombudsman DI itu tidak boleh menolak kasus Mbak. Kita ini Pak sampah Mbak. Tong sampah. Jadi semua kasus itu tidak boleh kami tolak. Bahwa dalam perkembangannya setelah kita lakukan kajian, kita lakukan analisis terkait dengan kasus yang dilaporkan kemudian tidak memenuhi syarat formal material, itu memang tidak bisa kita lanjutkan prosesnya gitu. Namun pada intinya siapa saja yang datang untuk berkonsultasi untuk langkah awal bagaimana terkait dengan kasus yang mau dilaporkan, tentu akan kita terima. Selanjutnya setelah kemudian tercukupi syarat formal dan material, mungkin bisa menjadi laporan kasus. Itu saya kira ya. Jadi kalau misalnya teman-teman kok kesulitan misalnya mau kemana nih, misalnya kita ada kasus, daripada pusing-pusing harus cari dinas ataupun leading sektor mana yang mengampu, ya langsung aja datang ke Ombudsman. Nanti justru kemudian di Ombudsman itu kalau memang itu semua kasus memenuhi syarat formal materialnya, justru kita akan mengundang berbagai pihak yang kemudian berkaitan dengan kasus tersebut. Barangkali seperti itu Mbak, lebih komprehensif barangkali di kami. Cuma catatannya non litigasi ya Mbak. Litigasi ya. Dan kemudian tidak boleh kasus itu berjalan di banyak tempat. Ya, kepolisian jalan nggak boleh. Jadi kalau kepolisian ya silahkan jalan kepolisian dulu gitu. Oke, ya siap ya. Ini jadi catatan juga dan mungkin jadi angin segar untuk Star Lovers yang wah kayaknya boleh nih aku mau habis ini mau lapor nih. Gitu ya. Karena mungkin punya permasalahan juga tentang ketenaga kerjaan begitu ya. Boleh nanti disampaikan atau langsung ke kantor aja. Iya apa-apa boleh ya, atau melalui WA-nya ada atau buka websitenya deh. Jadi melalui online report juga ada di sana, ada kanalnya untuk laporan, tinggal lapor aja. Anytime, anywhere, from anywhere gitu kan, bisa dilakukan dari mana saja. Kalau mau datang pun juga boleh. Boleh sambil main-main ketemu Pak Fatoni ya. Biasanya kan begini Mbak Widya, orang datang melapor itu kelihatannya lebih puas gitu daripada hanya kemudian lewat laporan online. Orang lapor itu kan orang yang membawa masalah itu ya. Kalau misalnya melaporkan kemudian secara langsung itu banyak kemudian sambil curcol sambil gitu. Kira-kira kembang-kembangannya seperti itu. Lebih puasnya di situ kira-kira itu ya. Lebih puas karena secara mental juga secara psikologi itu tersampaikan gitu ya, unek-uneknya. Tersampaikan aja kayaknya sudah plong ya. Atau kadang-kadang sebenarnya nggak tahu yang mau dilaporin yang mana, cerita aja gitu kan. Oh ini yang dilaporkan ini jadinya. Jadi ketemu laporannya di sana malah. Baik. Itu sering terjadi ya Pak ya? Iya, karena saya itu punya masalah begini. Oke gitu ya. Nah
Nah, nanti di sana sudah ada yang melayani gitu. Oke, seru banget ya Star Lovers ya. Jadi memang lembaga ombudsman itu sebenarnya enggak yang gimana-gimana gitu. Itu dekat sekali dengan Star Lovers, dekat sekali dengan masyarakat dan sekarang khususnya juga dengan pekerja dan semuanya ya. Betul. Cuman memang ada satu, kita ini apa Mbak? Kita ini nggak terlalu terkenal karena memang untuk kita mempublikasikan, mendiseminasi itu memang tidak terlalu dianjurkan oleh gubernur. Tanpa gitu ya. seizin gubernur. Nah, jadi gitu kita ya. semua kalau melakukan itu harus seizin gubernur. Jadi ini kita ini bekerja dalam kesunyian. Mempublikasikan Nah, kasus, ya. mempublikasikan Yang penting masalah. persoalan selesai, nggak usah ribut-ribut. Kalau mancing ya airnya nggak jadi keruh lagi gitu ya. Yang penting persoalan selesai. Kalau lebih Ngarso Dalam selalu berpesan di Jogja itu yang penting kalau ada masalah selesai, nggak usah ribut-ribut, nggak usah kemudian yang penting rampung gitu. Mode senyap ya Pak ya. Ya. Mode senyap. Oke, kita jeda dulu Pak Arif, Pak Fatoni Siap, gitu ya. iya. Nanti sambil Star Lovers juga ini sudah banyak yang mengetik gitu ya. Oke, silakan sampaikan pertanyaannya atau mungkin curhatannya juga boleh ya di 0818621013 atau di Instagram kami @sarjogjafm. Kita akan balik setelah lagu Sheila on Seven featuring Aisa Meglio berikut ini. Star Lovers, balik lagi di podcast spesial bersama Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta. Ternyata Lembaga Ombudsman tidak sepaneng atau tidak seserius yang ya serius sih sebenarnya kerjaannya ya. Tapi orang-orangnya tuh seru ya. Termasuk juga ada Bapak Ketua Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta, ada Bapak Muhammad Siddiq Fatoni di sini. Kemudian juga ada Bapak Arif Hartono selaku Wakil Ketua Bidang Pengawasan Badan Usaha juga, yang tadi juga sudah banyak menyampaikan hal-hal terkait dengan permasalahan yang ada di daerah istimewa Yogyakarta terkait dengan ketenagakerjaan. Sudah ada beberapa yang masuk nih Pak Arif dan juga Pak Fatoni. Siap, ya. iya. Itu kita langsung hajar aja nih, bukan dihajar sih. Kita jawab maksudnya ya. Maunya diajar sama Mbak Widya itu. Diajar dengan jawaban gitu ya. Oke, terima kasih di 4550 ini. Kalau penahanan ijazah apakah masih ADW di DIY nih Pak? Masih sering terjadi di daerah istimewa Yogyakarta juga ya? Beberapa yang kemudian dilaporkan kasusnya ke lembaga ombudsman DIY itu salah satunya adalah terkait dengan penahanan ijazah biasanya itu ya. Memang kalau misalnya kita dalami kasus itu bisa jadi penahanan ijazah itu karena ada hal yang masih terkait dengan misalnya nih tanggungan apa dengan karyawan tersebut misalnya, ataupun mungkin ada kewajiban karyawan yang barangkali memang apa namanya belum terselesaikan gitu ya, atau hal lain yang memang mengharuskan mungkin pengusaha ataupun pelaku usaha itu harus menahan ijazah daripada karyawannya ataupun mantan karyawannya tersebut. Akan tetapi dari apa namanya sisi tata kelola etika berusaha kan hal yang demikian mestinya tidak sepatutnya untuk kemudian dilakukan gitu ya. Kalau dari sisi ketenagakerjaan mungkin Pak Arif lebih bisa menyoroti ya terkait dengan masalah penahanan ijazah itu. Iya. Jadi sebenarnya penahanan ijazah itu tidak diperlukan. Kenapa? Sebenarnya dalam perjanjian kerja kan sudah ada. Di situ kan menyangkut hak dan kewajiban gitu ya. Artinya katakanlah misalnya saya punya kontrak 2 tahun, kemudian meninggalkan perusahaan 1 tahun. Di situ kan ada klausul menyangkut seandainya sebelum masa kontrak selesai meninggalkan, maka dia punya kewajiban bla 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 bla. Pakai aja itu gitu loh, nggak usah pakai kemudian menahan seperti itu. Jadi praktek itu adalah praktek yang tidak etis gitu ya. Itu yang tidak sepatutnya dilakukan. Kenapa? Karena sudah ada dalam perjanjian kerjanya itu ya. Jadi kalau misalnya seseorang nanti kami khawatir kemudian kan sudah diatur dalam perjanjian kerja. Ada klausulnya. Ada klausul-klausul di situ. Silahkan dibikin dalam klausul itu sepanjang tidak menyalahi peraturan, kedua belah pihak sepakat, that's okay, desain selesai jadi sebuah dokumen yang mengikat kedua belah pihak gitu. Oke, tapi Itu, masalahnya masih sering terjadi Pak, bahkan ini jadi syarat ketika calon pekerja itu diterima Pak. Jadi harus di awal ya ada persyaratan seperti itu ya. Seperti itu. Kalau misalnya Mbak Widya di posisi itu apa yang Mbak Widya akan lakukan? Saya enggak, karena pernah kejadian sebenarnya Pak. Itu gampang Mbak. Gimana? Di print aja pakai warna Mbak. Tapi pada konteks litigasi ya Mbak, mungkin karena kalau misalnya memang ada klausul seperti yang disebutkan Pak Arif tadi, kemudian ijazah itu tetap ditahan oleh pelaku usaha ataupun oleh sebuah perusahaan, bisa loh kemudian pada interpretasi kemudian ini ada orang kemudian melakukan
penahanan ataupun penggelapan ijazah, justru mungkin bisa masuk ke ranah litigasi itu seperti itu. Tapi ya sekali lagi saya kira mungkin hal seperti ini ya yang mungkin perlu menjadi satu kesadaran kita bersama terkait dengan barangkali tadi kalau sebelum misalnya kita bekerja pada satu perusahaan tadi sudah kita detail membaca klausul-klausul perjanjiannya, kontrak kerjanya bagaimana, sehingga di akhir dia kemudian mengabdi pada perusahaan tersebut tidak akan ada hal yang seperti yang tidak diinginkan gitu, kayak penahanan ijazah dan lain sebagainya. Oke. Selanjutnya nih ada pertanyaan juga dari Mas Bayu Ardi gitu ya. Saya mau bertanya ke Pak Fatoni dan juga Pak Arief. Ini kasus dari teman saya ya. Jadi dia bekerja di luar Jawa. Suatu saat dia menderita sakit yang diharuskan fisioterapi selama 2 minggu sampai 1 bulan. Kebetulan posisi dia lagi pulang ke Jawa. Surat dan keterangan dari dokter di Jawa juga sudah ada. Tapi dari perusahaan melakukan pemanggilan dengan alasan mau dilakukan penanganan di kota terdekat dengan perusahaan. Sedangkan perjalanan ke luar pulau termasuk jauh gitu ya. Nah, kalau tidak mau memenuhi panggilan akan diberikan sanksi, Pak. SP1, SP2, SP3 dan berangsur bisa PHK karena dianggap mangkir. Nah, apakah itu diperbolehkan? Ya, jadi begini, beberapa perusahaan itu sebenarnya dia punya kepentingan agar tidak mengganggu ritme kerja itu, maka dia punya fasilitas kesehatan atau dia bekerja sama dengan vaskes yang lain gitu ya. Jadi itu sebenarnya dilakukan dalam rangka untuk kepentingan pekerja sebenarnya gitu ya. Kecuali kalau dalam kasus misalnya dia pas kebetulan katakanlah cuti kemudian sakit di kota lain, itu beda kasusnya. Tapi kalau kemudian dia sakit di lokasi itu, kemudian sudah ada vaskes, sudah ada support sistem menyangkut kesehatan gitu ya. Nah, itu saya kira ya lebih baik mengikuti dari perusahaan itu. Kenapa? Karena itu bagian dari benefits ya, yang disiapkan oleh perusahaan gitu kan. Oke. Tapi ini tadi posisinya berarti dia lagi pulang kampung, Pak, ceritanya. Kalau pulang kampung, kemudian surat dan keterangan dokternya sudah ada dari sini gitu. Tapi disuruh perusahaan untuk kembali. Selama dia memungkinkan untuk balik, sebaiknya balik ke sana. Iya, karena memang itu bagian dari pelayanan perusahaan kepada yang bersangkutan gitu ya. Apalagi kalau kemudian ternyata biaya-biaya kesehatan itu menjadi bagian dari tanggungan misalnya itu ya. Nah, maka wajar kalau perusahaan kemudian mempunyai sebuah preferensi tertentu terhadap vaskes tertentu. Catatannya adalah selama itu masih memungkinkan. Kalau tidak, ya sudah diberikan aja surat keterangan dari dokter yang tidak memungkinkan untuk melakukan perjalanan jauh. Ya, jadi medical reason itu dia dari profesional itu bisa dipakai dan itu tidak tidak boleh dilanggar karena itu adalah profesional ya dia. Maka itu jadi ini nggak memungkinkan, kalau perjalanan akan berisiko tinggi, bahkan misalnya sampai ada kemungkinan untuk lebih fatal dan lain sebagainya. Maka dalam kasus seperti itu saya yakin perusahaan akan memahami gitu ya. Saya kira mungkin juga ini ya Mbak, pola komunikasi itu antara pekerja dan perusahaan itu juga harus diperhatikan ya dalam hal ini ya. Kadang-kadang begini, ada yang kemudian mungkin ya mohon maaf kejadian seperti itu kemudian hanya berkeluh kesah tanpa kemudian mau melakukan pola komunikasi yang baik dengan perusahaan. Menurut saya sekira reasoningnya jelas, kemudian alasannya juga tepat, perusahaan yang kemudian memperkerjakan orang tersebut saya kira juga pasti akan mempertimbangkan, apalagi kalau sudah urusan menyangkut nyawa, menyangkut kesehatan, tentu kan merupakan satu hal yang urgent bagi tenaga kerja mereka itu ya. Betul. Itu sih saya kira itu ya. Jadi memang mungkin bisa dicek dulu pola komunikasinya nanti seperti apa. Kalau misalnya sudah ada reason yang bisa diterima oleh perusahaan, kita pikir juga pasti akan diterima gitu ya Pak ya. Oke, dicek kembali dulu komunikasinya seperti apa. Nah, ini mungkin jadi PR juga ya Pak, jadi para pekerja juga, bahkan kita mungkin sering karena nggak enak ya gimana berkomunikasi yang baik gitu ya. Itu kadang-kadang juga menjadi masalah juga Mbak. Gitu, Pak. Itu salah satu masalah yang kemudian sering kita temui misalnya. Kita tuh kemudian merasa ada permasalahan nih terkait dengan dunia kerja saya. Tapi kemudian tidak mau melakukan komunikasi yang baik atau hanya berkeluh kesah saja atau tidak mencari satu solusi. Gimana nih cara kita menyelesaikan
Mungkin kalau misalnya tidak bisa menyampaikan sendiri, mungkin bisa minta bantuan temennya. Seperti ini yang sekarang ini lagi menanyakan, yang ditanyakan temennya juga ya. Betul. Itu ya, temennya juga ini ya. Itu ya, seperti itu kira-kira gitu ya. Oke, jadi coba dicek dulu sendiri, evaluasi diri dulu juga gitu ya. Apakah kita sudah berkomunikasi dengan baik, karena ini kadang-kadang sering jadi masalah juga bahwa kita kadang suka nggak ngelihat nih ternyata komunikasi yang kita lakukan sama perusahaan kurang baik juga gitu. Betul. Ya Pak ya. Iya, seringkali itu. Seringkali terjadi informasinya nggak komplit. Gitu informasinya tidak lengkap itu tadi. Kemudian ada juga yang bergabung di Instagram kita @sarjogja_fm dari @didomustika. Bapak-bapak sekarang nih modelnya susah diangkat sebagai pegawai tetap. Nah, apakah secara aturan itu boleh? Ya. Ini suara hati karyawan-karyawan yang betul. pengen jadi karyawan tetap, tapi kok kayaknya bertahun-tahun kok tidak ada kepastian gitu Pak. Itu kalau di dalam undang-undang itu diatur di pasal 56 bahwa dalam perjanjian kerja itu ada dua ya Mbak ya, yaitu PKWT sama PKWTT. Perjanjian kerja waktu tertentu atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Kalau yang tertentu itu tentu saja dia period ya, by period. Katakanlah ada proyek 3 tahun selesai ya. Tapi kalau yang tidak tertentu itu biasanya dia akan nanti bermuaranya sampai kepada karyawan tetap gitu ya, karyawan tetap. Tapi memang dalam beberapa kasus itu perusahaan memang seringkali dalam tanda petik rada nakal gitu ya. Nakalnya ya gitu tadi, memperpanjang memperpanjang dengan kayak PKWT gitu ya, misalnya 3 tahun selesai kemudian diputus. Habis itu kemudian selang berapa hari ada kontrak baru lagi, seolah-olah ini kayak kontrak baru lagi gitu ya. Jadi itu ya akal-akalan lah Mbak ya. Itu kan kayak unethical business practices. Betul. Jadi kita melihatnya dalam konteks praktek itu kan dua Mbak. Apakah by legal ataukah by ethics gitu ya. Ada yang mungkin secara hukum tidak salah karena diakali. Hukum itu bikin manusia bisa diakali. Tetapi secara etis itu normanya jauh lebih tinggi kan parameternya. Nah gitu. Jadi ya legal ya etis mestinya gitu kan ya. Karena kalau legal itu ya diakal-akali benar kayak gitu tuh Pak. 3 tahun selesai, 1 hari baru, ini kan kontrak baru lagi. Iya betul. Ya udah kalau kita mendapati tempat kerja seperti itu iya. Oke ya sudah. Gitu, maka di awal itu ya memang problemnya gini sebenarnya. Kenapa bargaining position dari pekerja atau calon pekerja di Indonesia itu relatif lemah? Itu karena supply dan demand-nya itu jomplang, Mbak. Ya, ekstrimnya itu pengusaha itu kalau boleh ngomong tuh, kalau kamu nggak mau di sini ya sudah tuh di luar antri sekian ratus sekian ribu orang gitu loh. Ya ini sering terjadi, itu ada power abuse gitu ya. Kenapa? Karena menggunakan itu sebagai cara untuk menekan gitu ya, menekan. Nah biasanya yang ditekan itu adalah mohon maaf gitu ya, dari sisi quality dari human resource-nya tadi itu juga limited, terbatas gitu. Maka dia tidak punya competitiveness-nya itu. Ya kalau yang dia punya itu pasti ya sudah, kalau nggak mau saya bisa ke tempat lain ya gitu kan. Tapi kalau dia nggak punya apa daripada nggak bekerja Pak. Nah, itu yang akhirnya kemudian menjadikan persoalan itu kemudian di Indonesia itu seringkali persoalannya kayak begitu ya, karena terlalu banyak orang yang nerimo karena gitu ya. bargaining posisinya yang lemah gitu. Jadi dan itu perlu kita lindungi yang seperti itu. Itu jumlahnya banyak, kasihan itu ya. Ya. Oke. Saya jadi sedih juga nih. Wah, ini baru ketemu berapa menit kalau sampai di LO setahun gitu kayak apa nanti Mbak? Saya nangis mungkin Mbak ini. Oke, jadi dari awal juga harus itu tadi, lagi-lagi pekerja dari awal sudah harus ini ya Pak ya, udah punya bargaining position yang tinggi. Terus juga harus baca detail kontrak kerja dan sebagainya gitu ya, supaya nanti ketika ada kejadian-kejadian seperti ini kita sudah oke, nggak apa-apa gitu. Kalau misalnya ada kejadian tidak diinginkan seperti tadi gitu ya. Oke, lanjut kita ke Instagram yang lainnya ini @danugi Marto Atmojo. Apakah pekerja itu boleh melaporkan jika ada perusahaan yang tidak mau memberikan BPJS ketenaga kerjaan nih Pak? Nah ini juga mungkin sering banget terjadi nih Pak. Sangat boleh Mbak. Dan itu dilindungi oleh undang-undang. Ya, itu bahasanya adalah whistleblowers ya. Whistleblower itu adalah ketika melaporkan satu praktek di mana praktek itu tidak sesuai dengan peraturan, dan itu secara undang-undang dilindungi. Jadi boleh jawabannya.
Boleh. Ya, jelas boleh. Cuman pertanyaannya berani apa enggak? Nah itu masalahnya saya Ya, baru mau tanya Pak. gitu Saya baru kan. mau tanya Pak. Biasanya nggak berani. Kemudian apakah nanti identitasnya bisa dilindungi Pak ketika dia melaporkan hal Kalau itu? kalau nggak mau seperti itu, lapor aja kayak lo nanti sebagai pelapor kita lindungi. Oh. Karena sifatnya adalah pelapor yang tidak bisa disebutkan identitasnya. Jika nggak Oke, ngerti ada siapa ya. yang lapor. Ini juga Mbak yang kemudian kadang-kadang menjadi problem seorang pekerja. Tadi kan kita di awal bicara terkait dengan pola komunikasi dengan perusahaan misalnya ya. Yang kedua, apabila kemudian terjadi masalah itu ya, keberanian untuk kemudian menyampaikan apa yang dia alami, yang nyata-nyata misalnya nih pekerja ini tahu bahwa itu memang melanggar regulasi, melanggar hukum ya, terkait dengan pelanggaran haknya. Butuh keberanian memang untuk kemudian melaporkan kepada para pihak yang kemudian berwenang untuk menindaklanjuti itu ya. Salah satunya memang lembaga Ombudsman DIY gitu ya. Apalagi itu terkait dengan hak karyawan gitu ya. Sehingga kalau kemudian kami hadir di siang hari ini, salah satunya adalah fungsi kami mendorong masyarakat untuk kemudian mengedukasi masyarakat juga terkait dengan apa yang menjadi kewenangan kami, apa yang menjadi ketugasan kami untuk kemudian melakukan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk salah satunya adalah penyelenggaraan badan usaha swasta untuk bagaimana kemudian melakukan etika usahanya dengan baik itu ya, dengan baik, dengan kemudian secara patut bisa memperlakukan karyawan ataupun secara patut juga dengan prinsip-prinsip bisnis beretika berkelanjutan. Itu sih kira-kira Mbak Widya ya. Oke. Mungkin juga jadi pertanyaan dari Star Lovers gitu ya. Pengawasan seperti apa yang dilakukan nih dari teman-teman LODIY sendiri terkait dengan praktek kerja, apalagi pekerja di perusahaan swasta nih Pak. Ya kan? Ini seperti apa? Biar kita punya gambarannya aja Pak. Pengawasannya seperti apa yang dilakukan? Pak Bos ini yang ini Pak Bosnya. Bos. Jadi seperti di awal ya kita sampaikan Pak Arif tadi ngendiko bahwa kita itu lembaga yang melakukan pengawasan terkait hal-hal yang non litigasi ya. Jadi bukan lembaga litigasi. Lebih terkait pada tata kelola, mekanisme proses ya yang ada di satu lembaga, di satu institusi, bahkan di pemerintahan itu ya. Karena memang kita bisa masuk di dunia swasta ataupun di pemerintahan. Nah, kalau mekanisme pengawasan seperti apa, tentu kita kembali kemudian terkait dengan regulasinya seperti apa. Berangkatnya dari sana tentu Mbak ya. Bahwa kemudian ada hal-hal yang misalnya kita itu di lapangan kemudian menemukan segala sesuatu yang itu kita anggap ada maladministrasi di sana, ada tata kelola yang salah, tentu kami punya kewenangan yang namanya itu inisiatif sendiri itu ya, ataupun on motion untuk bisa melakukan kemudian tindak lanjut terkait dengan temuan kasus itu ya. Memang kalau kemudian bicara pengawasan, aspek pengawasan itu ada dua. Yang pertama pencegahan, yang kedua adalah penindakan. Ketika sebuah kasus itu sudah menjadi laporan di kami, tentu itu adalah mekanisme penindakan. Ketika kemudian kita menemukan dalam satu kegiatan pencegahan itu ada kasus, itu adalah temuan kasus yang juga kemudian menjadi satu mekanisme penindakan dari kami. Tapi sebetulnya ke depan tentu kita akan mendorong terkait dengan kemudian pencegahan maladministrasi ataupun pelanggaran terkait dengan tata kelola mekanisme dan proses yang terjadi pada penyelenggaraan pelayanan publik. Itu kira-kira Mbak Widya. Oke. Ada pertanyaan juga ini dari Ibu Amayati. Terima kasih, mau bertanya ke Pak Fatoni dan juga Pak Arif. Tadi kan disebutkan untuk perusahaan memberikan PHK ke karyawan itu kan tidak semudah itu. Nah, kondisi-kondisi seperti apa yang memperbolehkan sebuah perusahaan untuk memberikan PHK ke karyawan, dan hak-hak apa saja yang harus diberikan perusahaan nih? Setahu saya PHK itu ada beberapa kategori Pak. Misalnya ini PHK karena perusahaan pilot, ya. Kemudian pekerja cacat dan sebagainya. Monggo dikoreksi kalau salah gitu Pak. Ya, kalau dalam undang-undang itu yang diatur justru yang larangan PHK. Gitu. Artinya yang di luar itu berarti boleh, gitu kan ya. Larangan PHK itu diantaranya adalah satu tadi yang saya sebut. Ketika seorang karyawan berhalangan masuk karena sakit itu sampai punya waktu 12 bulan. Itu tidak boleh di PHK. Yang kedua adalah ketika dia menjalankan kewajiban negara. Ya, itu maka kemudian
misalnya ditugaskan untuk apa negara, maka tidak boleh di PHK. Jadi militer gitu ya. Gitu. Atau misalnya jadi pemain timnas. Oh iya. Nah, jadi pemain timnas gitu ya. Itu tidak bisa. Oke. Ya. Kemudian yang ketiga adalah menjalankan ibadah yang diperintahkan oleh agama. Tentu saja ini juga harus dijalankan. Misalnya boleh setiap saat umroh terus loh. Kewajibannya kan cuma sekali, yang lainnya yang ambil cuti gitu kan ya nanti tiap hari. Menikah itu juga nggak boleh di PHK. Yang ketiga adalah hamil, melahirkan, gugur kandungan tidak boleh di PHK. Kemudian yang lagi misalnya mengadukan pengusaha kepada pihak yang berwajib tadi ya itu nggak boleh di PHK juga. Berbeda paham agama dan sebagainya itu tidak boleh di PHK. Ini kan baru trennya. Iya. Kemudian ini yang penting juga, ketika seseorang dalam keadaan cacat karena kecelakaan kerja, itu tidak boleh di PHK ketika dokter di situ menyatakan bahwa jangka waktu penyembuhannya itu belum pasti. Gitu ya. Itu tidak boleh di PHK karena apa? Kecuali kalau sudah vonis mengatakan bahwa ini tidak bisa bekerja lagi gitu ya. Itu pun secara etis sebenarnya adalah dia kalau selama masih memungkinkan bekerja di tempat lain di mana dia dengan kecacatannya masih bisa bekerja, itu jauh lebih baik, itu etis gitu ya. Jadi sekali lagi sebenarnya antara legal sama etis itu kan etis jauh lebih tinggi gitu ya. Jangan sampai kesan kemudian habis manis sepah dibuang gitu kan ya. Misalnya seperti itu. Nah kalau bangkrut pilot boleh enggak? Oh boleh satu pasti. hal yang beda-beda ya beda. Bahkan kan ketika beberapa karyawan itu kan seringkali kemudian ketika ada perusahaan bahkan mempilotkan kan, karena ketika dipilotkan maka kemudian otomatis ada PHK tuh Mbak. Jadi kalau alasan-alasan yang karena kesulitan atau dari sisi alasan-alasan yang sifatnya bisa diterima, misalnya apa? Saya ini kemudian ngajarnya manajemen SDM ya. Jadi prinsipnya itu adalah kalau misalnya seseorang itu kemudian underperforms gitu ya, dari performance appraisal yang kita lakukan dia di bawah standar terus, sudah kita lakukan upgrading nggak bisa jalan gitu ya, maka dalam perjanjian kerja itu dimungkinkan ada SP1, SP2, ada SP3. Jadi performance base boleh nggak? Boleh dong. Ketika orang sudah ini tetap di bawah terus, kita kan kayak menyimpan penyakit di situ, nanti kan malah menular kemana-mana. Jadi pada titik tertentu seringkali kita harus mohon maaf gitu ya, mengorbankan satu orang untuk menyelamatkan 200 orang atau perusahaan. Itu pada titik tertentu itu kadang-kadang harus dilakukan oleh perusahaan. Dan ini dilema para manajer SDM. Ya, jadi kalau seperti itu, saya ketika berdialog dengan mereka, mindsetnya harus dirubah ya. Ketika Anda melakukan PHK dan itu memang harus dilakukan dan secara legal boleh, maka mindsetnya adalah Anda sedang menyelamatkan sekian ratus perusahaan dengan cara mengurangi 2 atau 3 orang. Karena untuk menyelamatkan yang lebih besar ya. Dalam kaidah fikihnya itu kan mencari madharat yang lebih kecil gitu kan ya. Itu sama-sama enggak bagus, tapi ini lebih kecil kalau ini kita PHK menyelamatkan lebih banyak gitu. Nanti biar Pak Kiai ini ya. Tapi kadang-kadang juga tidak bisa diterima nih oleh pekerjanya kadang Pak, apalagi kalau pekerja itu memang sudah lama nih. Misalnya nih Pak case-nya adalah pekerja sudah lama terus itu HR-nya Mbak, komunikasi. Makanya saya tanya Pak. Biasanya kalau misalnya base-nya adalah performance itu tadi, saya kan udah lama di sini gitu. Itu yang menjadi penyakit yang menjadi penyakit banyak orang di Indonesia ya. Mohon maaf, kadang-kadang kita tuh tidak sadar diri bahwa saya itu sebenarnya di perusahaan, mohon maaf nih, atau di lembaga atau di institusi itu menjadi satu hal yang kemudian bisa mendorong kemajuan perusahaan, atau malah justru kemudian saya itu yang menghambat kemajuan perusahaan itu ya. Padahal kemudian perusahaan sendiri itu tadi menurut Pak Arif kan punya penilaian ya, penilaian kinerja. Kalau misalnya di pemerintah ada IKU ya, indeks kinerja utama ya terhadap seorang itu kan. Mungkin ada penilaian seperti ada asesmen seperti itu yang kemudian dalam jangka waktu tertentu saya kira secara periodik perusahaan itu mesti membuat seperti itu ya Pak Arif ya, penilaian-penilaiannya, sehingga prestasi, makanya kan ada reward, ada punishment itu kan memang tujuannya untuk seperti itu Mbak Widya. Jadi ya ketika kemudian seseorang barangkali sudah mengadu di sebuah perusahaan itu agak lama atau cukup lama barangkali, saya kira sangat manusiawi ketika kemudian tiba-tiba kemudian diberhentikan. Ingat dulu zaman sebelum era modern seperti ini kan pabrik itu mempekerjakan banyak orang. Setelah kemudian era industrialisasi berjalan, kemudian mengurangi tenaga kerja manusia banyak. Itu kan yang dikurangi masa yang bagus, Pak. Kan yang mestinya yang mungkin kalau secara kualitas mungkin tidak begitu inilah gitu ya,
begitu mendukung perusahaan. Nah, ya saya kira satu hal yang sangat manusiawi ketika ada orang yang kemudian mengalami seperti itu ya Pak Arif ya. Merasa. Tapi sebenarnya gini, ya. terminologi apa tua kemudian saya sudah, sebenarnya enggak. Jadi gini, kalau orang-orang SD melihat gini, selama you masih dalam masa kerja itu enggak ada alasan tua atau muda. Karena di situ harus perform dengan job performance standar pada job desk Anda mengendaki apa. Ya sudah itu gitu loh. Artinya kalau kapan kemudian kita katakan ketika udah pensiun nggak ada lagi, ketika masih dalam work periods ini gitu ya, iya itu adalah masa produktif gitu, karena ukurannya produktifnya di situ, sehingga tidak ada reason kemudian saya akan sudah tua, kalau sudah tua istirahat saja kan gitu, saya sudah senior justru harus kemudian pastikan senior biasanya pada posisi pekerjaan yang tidak teknikal banget gitu ya. Jadi saya selalu mengatakan gitu, karyawan itu selama masih bekerja itu berarti terminologinya bukan tua atau muda ya, performance based gitu. Ini pengingat ya untuk kita semua ya, Star Lovers ya. Apalagi kita sebagai pekerja mungkin banyak nih anak-anak muda yang lebih oke nih kayaknya nih ya, skillnya atau apanya well educated ini nah itu dia Pak gitu. Tapi justru ini sebenarnya dijadikan sebagai penyemangat ya Pak ya gitu ya, dan nggak ada reason lagi nih, kan biasa Pak orang Indonesia kebanyakan itu ya Pak alasan ya, cari-cari alasan ya. Saya sudah tua, saya nggak bisa ngikutin. Nah itu, apalagi bab yang namanya digital. Nah itu biasanya tuh Pak. Itu ya paling nggak standar minimal lah, ya, minimal bisa. Ya kayak saya generasi sudah tua gitu ya, ya kan ya minimal standar minimalnya dapat lah gitu. Oke, ini jadi jadi penyemangat untuk kita belajar lagi ya, karena belajar itu tidak mengikat dari namanya usia ya Pak ya. Kita mau tua juga harus belajar gitu ya Pak. Bahkan dalam agama kami Muslim itu adalah belajar itu dari ayunan sampai liang lahat. Nah itu. Gitu ya. Artinya apa? Sebenarnya kalau orang hidup kok tidak belajar itu sebenarnya kan orang mati sebenarnya. Ya. Jadi iya. Berhenti belajar bodoh seketika ini. Siap. Ini harus jadi catatan kita bersama ya, Star Lovers ya. Oke, terakhir nih Pak. Sudah berakhir ini? Sudah berakhir Pak, maaf sekali. Atau saya tinggal di sini aja Pak fotonya? Oh, boleh. Nanti nemenin saya sampai jam 3 boleh Pak. Ini pesan-pesan untuk Star Lovers juga yang harus aware gitu ya terkait dengan kesadarannya gitu ya sebagai pekerja. Monggo silahkan sampaikan. Oke, mungkin nanti gongnya beliau ya. Boleh, tapi gongnya Pak Tony ya. Jadi prinsipnya adalah bahwa ketika kita ngomong tentang hak dan kewajiban itu berarti menyangkut hal-hal yang sifatnya di situ itu adalah kita harus paham. Untuk paham itu maka kita harus tahu regulasi. Nah, basisnya dari situ. Kita ngerti ini hak kita kemudian. Tapi yang kedua adalah bahwa di balik hak itu ada kewajiban. Sebenarnya ketika kewajiban dilakukan hak itu akan muncul gitu kan. Maka kemudian sekali lagi pesan saya kepada Star Lovers gitu ya, ketika kita masuk ke dalam dunia industri, dunia perusahaan atau dunia kerja, pahami rule of game-nya, aturan mainnya, sehingga kita di situ akan tahu persis kita harus ngapain ketika terjadi sesuatu, kita harus kenapa ngapain. Kalau kemudian ada yang relatif kita tidak tahu, ya bisa belajar. Kalau enggak, ya datang ke LO. Nanti kami bantu. Siap. Sambil promosi ini ya. Boleh dong Pak, harus promosi ya. Lembaga Ombudsman DIY itu sebagai lembaga pengaduan juga sebagai lembaga edukasi untuk hal-hal tertentu yang barangkali nanti seperti urusan tenaga kerja, ada beliau ini yang pakarnya itu ya. Mungkin hal-hal lain ya Mbak ya. Yang pasti kami dari lembaga Ombudsman DIY sebagai sebuah lembaga yang memang mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan badan usaha, khususnya di bidang penyelenggaraan layanan publik. Apabila ada masalah-masalah yang terkait dengan pelayanan publik, kami menerima semua aduan ataupun semua keluhan ataupun semua konsultasi untuk disampaikan ke kami, dan tentu akan kita tindak lanjuti sepanjang kemudian itu terpenuhi unsur unsur formil dan materialnya. Tentu kita ada di ranah non litigasi ya, bukan ranah litigasi. Kalau misalnya ada orang yang datang kemudian mengadu ataupun menyampaikan melaporkan kasus tapi terkait dengan kasus yang urusannya dengan
litigasi tentu akan kita rekomkan, akan kita arahkan bahwa ini nanti urusannya dengan lembaga litigasi, bukan di non litigasi. Saya kira pendengar Star FM, kalau mungkin hari ini kita pertemuan durasi yang cuma 60 menit itu dirasa kurang, nanti bisa diagendakan lagi di lain waktu dan kesempatan gitu ya. Tentu di jam dan gelombang yang sama di acara talk show spesial seperti ini. Terima kasih ya Pak ya. Terima kasih juga Mbak. Sudah dibantu nih promosi ya. Saling promosi ya. Oke. Sudah Pak? Masih ada lagi? Cukup saya kira. Cukup ya. Cukup, oke. Terima kasih Pak Muhammad Siddiq Fatoni selaku Ketua Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta, juga Bapak Arif Hartono, Wakil Ketua Bidang Pengawasan Badan Usaha, yang sudah berbagi banyak informasi, yang mengajak Star Lovers juga, yang mungkin juga punya permasalahan terkait dengan unsur pelayanan publik gitu ya Pak Fatoni, begitu ya. Nanti bisa datang aja main-main ke Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta. Curhat juga boleh. Tadi kalau disampaikan Pak Arif juga bang sampah. Curhat boleh, cerita-cerita boleh. Siapa tahu nanti ketemu nih. Ketemu masalahnya di sana ya. Ketemu masalahnya di sana gitu ya. Oke. Saya Widya juga pamit. Terima kasih Pak Arif, Pak Fatoni. Siap. Sukses selalu ya. Iya. Tetap semangat, salam sehat dan Iya. sampai jumpa.